Jadi kegiatan kali ini diadakan pada masa pandemi COVID-19 dan untuk itu kami punya protokol kesehatan yang sangat ketat, dimulai dari peserta, sebelum peserta datang ke sini bahkan kami berkoordinasi dulu dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Barat untuk memastikan bahwa semua perizinan dan semua protokol kesehatan kami sudah cukup memenuhi aturan yang berlaku. Jadi diminta untuk rapid test dulu. Pada hari kedatangan di Bandung, kami melakukan rapid test dan juga swab test di hari yang sama. Jadi yang hasilnya negatif kita pastikan, baru kita mobilisasi ke area pelatihan kami di Subang. Kemudian sampai sini pun kami pastikan para peserta tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Terus kami juga punya tim medis, ada ruang isolasi, ada juga protokol kesehatan setiap pagi ditembak dengan menggunakan termometer gun untuk memastikan suhu gitu ya, tidak ada yang sakit. Kemudian harus disemprot desinfektan. Kita pastikan juga para peserta mengkonsumsi makanan yang bergizi setiap hari. Kita juga sediakan imun booster, jadi ada jahe panas setiap coffee break, jadi peserta selalu bisa nutrisinya terjaga. Setiap hari juga diadakan olahraga pagi pukul 5.30, itu kita sudah berkumpul gitu ya untuk olahraga ringan aja, memastikan juga stamina yang peserta. Totalnya 75 peserta dari 34 provinsi, rata-rata perwakilan dari tiap provinsi 1-5 orang. Bedanya tahun ini dengan Wirabangsa tahun-tahun kemarin adalah kita sekarang mengakomodir para peserta yang baru merencanakan bisnisnya gitu. Jadi bisnisnya belum berjalan, mungkin ada sekitar 5 orang yang kita lihat ini potensial untuk dikembangkan. Kemudian dia juga perwakilan dari provinsi-provinsi di Indonesia yang mungkin masih kita butuh perhatian gitu ya. Jadi lebih banyak juga perwakilan dari Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kami menyampaikan tentang social enterprise dan kami beri contoh yang sudah kami lakukan di Vapek, bagaimana memberdayakan teman-teman disabilitas dalam sebuah sistem industri di era digital sekarang ini. Dan harapannya dengan adanya sistem itu teman-teman lebih mudah dalam mencari nafkah, dalam berinteraksi dengan siapapun. Jadi bukan hanya sekedar mencari uang, tapi lebih juga ke arah humanity care-nya, bagaimana memberdayakan teman-teman ini dalam lingkup yang lebih baik gitu. Materi yang tadi kita sampaikan adalah bagaimana membangun kepedulian kepada petani dalam komoditas produk produsen di Indonesia. Kemudian dimulai membangun koperasi, bagaimana meningkatkan terintegrasinya dari hulu pengolahan sampai hilir. Produk-produk yang ada terutama di Jawa Barat saat ini adalah kopi dan kelapa dan asiri. Nah, selain itu juga bagaimana meningkatkan nilai tambah. Yang tadi saya contohkan adalah salah satunya adalah bagaimana kelapa sampahnya saja kokopit
bisa kita ekspor 100 ton kontainer tahun ini. Nah, itu dari kelapa saja, padahal belum bahan bakunya. Di sesi Wirabangsa tadi, pertama saya menyampaikan tentang identifikasi permasalahan yang Agridaya temui. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya ketika bertemu dengan kelompok petani rempah yang ada di Kulon Progo, kami di situ melihat ada beberapa permasalahan. Nah, mulai dari harga, kemudian proses, dan juga kualitas. Nah, di situ kami kemudian menceritakan solusi apa yang kami lakukan melalui pendekatan teknologi, kemudian juga dari pengolahan pertanian, dan juga dari secara harga. Wirabangsa ini mengajarkan kepada kita untuk kesadaran lebih mendalam gitu kan. Jadi itu lebih ke pertanyaan kepada diri sendiri gitu kan. Bagaimana kita memandang sebuah bisnis, sebuah masyarakat dan sebuah lingkungan gitu kan. Kebetulan saya membawa semacam sanggar seni yang saya namakan Laboratorium Seni Purwasaba. Nah, itu impact-nya besar banget untuk sosial. Tapi karena saya belum memiliki basic wirausaha yang kuat, jadi pelatihan ini sangat bermanfaat. Nah, jadi kita memperkuat sosial kita, jiwa sosial kita, tapi kita juga dapat ilmu tentang wirausaha nih. Gitu. Ya, dari kegiatan yang kita materi, memang banyak manfaat di sini, terutama kesabaran, keikhlasan, sampai dengan bagaimana sampai sekarang sudah masuk pada bagaimana mengembangkan bisnis sosial. Karena memang kita sudah memilih untuk menjalankan bisnis sosial dan itu memang pilihan yang kami anggap tepat untuk kesejahteraan masyarakat dan kelompok. Dan itu dikuatkan melalui materi-materi yang telah disampaikan. Rencananya mau lanjut sekolah untuk belajar bisnis, tapi karena ini masih free dan dikenalkan, saya tahu nggak kebetulan, makanya saya sangat ingin bergabung sini, apalagi dengan tagline dari Wirabangsa yang dikenalkan oleh Bapak Iskandar bahwa bisnis sosial itu bertumpu pada keunikan pribadi seseorang, bukan hanya sekedar mencari rezeki tapi kemuliaan, dan itu yang buat saya betul-betul tertarik untuk masuk, bahwa bisnis bukan hanya sekedar mencari profit keuntungan tapi juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Next step bagaimana mementoring mereka, memonitor mereka, mendampingi, dan terus didekatkan dengan para pelaku-pelaku yang memang sudah bertahun-tahun dia jalan, sehingga dia tidak mengalami permasalahan jalan yang sesat atau jalan yang buntu dalam usaha yang dia lakukan. Ya, jadi selalu ada pendampingan ke depannya sampai benar-benar dia bisa survive dan bisa memetakan permasalahan. Bagaimana juga menciptakan skema karakter yang dibangun. Pertama, skema karakter yang dibangun adalah bagaimana bermitra, berbagi, dan peduli itu menjadi bagian yang harus menjadi pola pikir ke depan. Bermitra dengan contoh tadi, kolaborasi semua peserta, berbaginya tadi, ilmu-ilmu yang didapatin bisa disampaikan kepada yang lain. Dan peduli juga tidak hanya dimunculkan supaya tadi dari sekian keuntungan fair trade ini bisa dimunculkan untuk diberikan dalam bentuk CSR. Tadi masalah memang betul selalu ada, tapi yang jelas memang harus terus semangat, tidak boleh berhenti. Jadi pilihannya adalah nanti ketika berbisnis, ketika ketemu masalah, berhenti, menyerah, atau berusaha sebisa mungkin menyelesaikan masalah tersebut. Nah, teman-teman, pilihlah yang kedua, karena itu adalah cara supaya kita, apalagi kita bisa menggandeng masyarakat, dan bayangkan ketika kita bisa bersama dengan masyarakat menyelesaikan sebuah masalah tertentu, tentu akan bisa mewujudkan kebaikan bersama, khususnya juga untuk Indonesia.